Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk ngobrol dalam program Auto Record membaca berita di balik berita dan seperti biasa juga itu kami temani ya. Saya Hersy Bunarif. Dan saya Agi Beta senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua. Yes. Kita akan ngobrolin apa lagi, Mas Sersu? Ngobrolnya apa ya yang lagi rame ya? Pasti yang paling menarik itu pasti kalau seputar istana ya. Tapi kalau Hmm, istana kecolongan, nah itu yang kita juga jadi tanda tanya gitu ya Mbak ya. ya ya. Ini pasti soal Anton Timbang itu ya, yang Iya, dari itu saya juga Sulawesi Tenggara. saya agak terkejut juga ya bagaimana mungkin Mhm, ada orang yang sudah diperiksa oleh Bareskrim, sudah dipanggil dan alasannya dia mangkir tidak datang dengan alasan sakit, tapi tiba-tiba malah muncul di istana begitu dan foto bareng dengan presiden itu yang cukup mengejutkan ya. Tentu ini ya kalau Prabowo-nya pasti nggak kenal lah satu persatu orang-orang seperti ini ya Mbak Agia kecuali yang orang yang betul. Mhm, tapi apa yang sungguhnya yang terjadi, Mbak Agi? Dan apa sebenarnya kasus hmm, ini? Apakah memang kasusnya dianggap ringan lah, masih boleh lah, masih ketemu presiden dan sebagainya? Saya mhm, kira enggak lah ya. Pengalaman kan kalau biasanya urusan dengan istana itu kan nama-nama yang akan di apa bertemu dengan presiden itu kan pasti udah masuk duluan ya betul. Mbak Agi dan di screening lah Mhm, itu tapi protokoler, mhm, security-nya dan Pak mhm. Prabowo-nya yang pasti nggak tahu menahu kan gitu ya. Ya. Hmm. Iya, jadi ini banyak sekali pertanyaan Mas Hirsu, Hmm. tapi ini memang kemudian menjadi rame, menjadi heboh, bahkan beberapa hari sesudah kejadian tersebut. Hmm. Karena memang ini kasus lebih mencorong gitu di daerah ya, kasus korupsi ini begitu. Dan kita tahu Anton Timbang ini adalah pengusaha di daerah, dia bukan pengusaha nasional begitu ya. Jadi dia adalah Ketua Kadin Sultra atau Sulawesi Tenggara begitu dan dia muncul di istana begitu dalam rangka pertemuan presiden dengan jajaran Kadin Hmm. Kadin secara nasional Kadin Indonesia. Yang hari Jadi ya pasti ketika Jumat ya waktu itu ya yang ketika Pak Prabowo bicara soal nuklirnya Iran itu ya Mbak Agi ya. betul, dan ini kejadiannya juga sudah pekan lalu Hmm. pada hari Jumat. Hmm. Tapi kemudian yang pers nasional saya rasa ya teman-teman media yang ada di istana juga tidak ngeh begitu kan wajah ini karena wajahnya memang tidak populer begitu ya. Tapi mungkin foto-foto itu kemudian kan beredar. Kabarnya saya juga tidak tahu akun yang dipakai atau akun pribadi dari Anton Timbang ini. Hmm. Tapi kalau dari media di daerah di Kendari itu menyebutkan bahkan dia mengunggah itu gitu. Artinya dia Oh, membuka itu bahwa ya. dia Kayak gue ada ketemu presiden pertemuan lo di ya. istana. Gitu ya. Begitu, baru Oke. saja ketemu presiden. Itulah yang kemudian menyebabkan mungkin media di daerah seperti Kendari Hari Ini, Kendari Info, dan banyak lagi media yang lainnya, apalagi akun-akun media sosial, itu kemudian menjadi heboh. Hmm. Karena kasus Anton ini sudah bergulir sejak tahun lalu, dan kemudian dia sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu dalam kasus tambang ilegal di Konawe Utara ya dan kemudian juga dia sudah diperiksa barang buktinya sudah bahkan rumahnya juga digeledah begitu ya seperti yang tadi Mas Hersu katakan pada tanggal 21 April 2026 itu dia dipanggil. Itu kalau saya telusuri, kemudian saya menelusuri media-media di daerah gitu ya, jejaknya di masa lalu begitu ternyata bulan April, sebelum bulan April itu sudah ramai karena eh, namanya kan mencorong di daerah Mas Irsu, termasuk orang penting kalau di daerah. Ya Dan dong. kemudian iya, jadi sebelum dia diperiksa pun sudah ramai tanggal sekian Anton ini dipanggil oleh Bareskrim gitu ya. Ini Dia bukan Bareskrim loh bukan yang hanya dia manggil. bukan pengusaha kan politisi juga kan Mbak Agi dia. Nah, itu dia. Itu kemudian yang kita lompat ya. Saya sendiri juga tadinya tidak tahu, oh ini hanya sekedar kecolongan gimana nih istana begitu. Karena memang dia sudah ditetapkan jadi ininya sendiri sudah bergulir sejak bulan Desember 2023 perkaranya itu Mas Irsu. Kemudian dia di apa namanya dipanggil untuk diperiksa Bareskrim pada 21 April 2026 ini dan kemudian dia mangkir dengan alasan sakit.
dan kemudian pihak Barreskrim menjadwalkan ulang, tapi ternyata tanggal 26, beberapa hari sesudah tanggal pemeriksaan yang dia tidak hadir itu, malah sudah langsung digeledah rumahnya begitu oleh Barreskrim. Bahkan penggeledahan itu ada cerita, ya sempat terhambat begitu ya, karena penolakan dari pihak keluarga. Dan rupanya karena rumah Anton Timbang ini besar sekali, jadi memang ada pemeriksaannya cukup beberapa jam lah begitu ya, cukup lama. Kemudian ada yang disita. Tapi sampai dengan pada saat itu ditanya oleh media apa saja yang disita, memang tidak dijelaskan apa saja, tapi ada beberapa dokumen dan barang yang disita dan sampai sekarang kok anyep begitu. Hmm. Jadi sejak tanggal 26 April itu anyep, tiba-tiba dia muncul di istana dan berfoto dengan presiden gitu. Yang media di pusat mungkin teman-teman di istana tidak mengenali wajahnya ya, tidak familiar. Tapi begitu fotonya beredar di daerah, kemudian menjadi rame dan ini kemudian dibaca oleh teman-teman media nasional pada hari Selasa, mulai hari Senin lah ya. Kemudian cukup ramai pada hari Selasa begitu. Mhm. Ini sesuatu yang ya itu kata Mas Ersu tadi, ini apa ya kecolongannya di mana kan biasanya protokolnya sangat ketat. Mhm. Bahkan untuk itu misalnya untuk yang mereka berfoto dengan presiden apa kalau berdasarkan pengalaman kita ya Mas Hersu, saya dan Mas Hersu pernah menjadi wartawan di istana, itu mereka profilnya sudah diserahkan kepada pihak istana, kepada apa sekretariat negara dan kemudian pihak protokolernya juga mengetahui ini orang ini apa dan sebagainya. Dan memang Kadin kan juga ada di sekian provinsi begitu ya untuk Kadin daerah yang tentunya semuanya juga itu di bawah tanggung jawab Kadin. Nah, foto yang beredar itu di mana di situ ada Pak Presiden, Pak Prabowo, kemudian ada Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, dan kemudian di sebelahnya ada Anton Timbang itu Iya. sebagai Ketua Kadin Daerah Sulawesi Tenggara. Hmm. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, masa Pak Anindya Bakri tidak tahu kalau bawahannya begitu ya, struktur Kadin di daerah yaitu Anton Timbang ini sudah menjadi tersangka dan kemudian yang menjadi pertanyaan sudah sekian lama jadi tersangka tapi dia belum juga ditangkap padahal biasanya nah ada penjelasan nanti Mas Sersu dari LBH di daerah juga yang mempertanyakan gitu ini kok sakti setelah sekian lama kasusnya anyap sudah digeledah pada segala macam dan tidak juga ditangkap begitu ya tiba-tiba muncul di istana itu yang bikin rame tapi saya rasa menjawab pertanyaan Mas Sersu tadi kenapa ini dugaan kita saja ya dugaan saya saja kenapa Anindya Bakri juga membolehkan dia hadir karena mungkin secara politik dia ini juga penting karena dia ketua umum DPD Gerindra di Sulawesi Tenggara, begitu. Nah, Nah, tapi kita kan juga bisa menduga ya, Pak Prabowo kepada Wamen saja itu tidak hafal wamennya, iya, nama wamennya, iyalah, wajahnya umpamanya tidak segitu hafal. banyak, iya, iya, iya. Iya, kemudian ketika pernah kan membicarakan apa eh, soal lahan begitu ya, soal PKH dan segalanya. Kemudian iya, ini soal apa lahan ini bagus nih sudah begini nih. Jadi mana ya Menteri Kehutanannya? Kemudian Raja Juli begitu kan? Iya, saya. Oh, kamu Menteri Kehutanannya. Jadi entah bercanda atau apa begitu atau Iya. memang lupa begitu. Ya, Jadi kita saya kira Pak bercanda Prabowo lah kalau nggak menteri tahu dia lah. berfoto dengan Iya. siapa gitu. Kalau menteri bercanda, tapi kalau wamen saya ya, percaya itu Pak Prabowo pasti nggak hafal. Saya dengar cerita itu pada ada wamen yang udah bilang, oh iya nanti ya mesti dia kamu belum udah anu ya nanti kamu masuk ke kabinet loh. Saya sudah jadi wamen Pak, kan gitu. Kocak memang Wajar, Pak iya, Prabowo. iya orang banyak Hmm. banget dan kita tahu kan wamen-wamen itu seperti apa kan gitu ya. Kita aja sih tidak apa Mas Irsu. Setiap kali itu kan kita ini wamen ini siapa ya namanya gitu. Hmm. Misalnya wamen Menaker gitu. Kemudian beberapa wamen menteri apa menteri perempuan dan anak dan sebagainya lah. Banyak sekali wamen soalnya semuanya kan ada 100 lebih ya antara menteri 109 ya dan juga totalnya kalau nggak salah ya. wamennya. Ya, 100, Iya. 109 ya. 109 atau 110 Mas Irsu? Tahu lah pokoknya kabinet 100 Lah menteri zaman pokoknya Bung Karno kalah lah. ratusan lebih lah. Betul. Betul. Nah, itulah kemudian yang menjadi ramai Mas Hersu. Bagaimana mungkin istana kecolongan? Dan Mm-mm. ini ada apa di balik itu begitu ya? Kenapa Anton Timbang ini kok juga bebas saja begitu setelah pemeriksaan apa dan sebagainya? Nah, kemudian kalau yang kita lihat, coba saya baca lagi ya pemeriksaannya. Jadi
pada tanggal 26 April, ini tim penyidik Bareskrim Polri, Bareskrim loh ini Mas Hirsu, Polri ini bukan sekedar kepolisian daerah, karena memang soal tambang ini kan eh, wilayahnya wilayah nasional begitu. Tim penyidik Bareskrim Polri menggeledah rumah Ketua Kadin Sultra Anton Timbang di Jalan Cempaka Putih, Kelurahan Uwa-Uwa, Kota Kendari pada tanggal 23 April 2026, benar-benar hanya beberapa hari saja setelah dia mangkir. Itu terjadi pada sore sampai dengan pukul 19. Jadi sore sampai dengan malam. Penggeledahan berlangsung saat pemilik rumah tidak berada di lokasi. Hmm. Jadi yang menemani hanya kuasa hukumnya saja, yaitu bernama Supriyadi. Nah, memang beliau lagi sakit katanya. Alasannya kan memang sakit sebelumnya. Sebelumnya diperiksa dan kemudian dia mangkir. Ketika digeledah pun tidak ada di rumah dengan alasan dia sakit. Beliau sedang di Jakarta, sementara saya di Kendari. Oh, sakitnya berarti ke Jakarta. Meski tanpa kehadiran pemilik rumah, proses penggeledahan tetap berjalan dengan pendampingan pihak keluarga dan kuasa hukum. Setelah itu, penyidik langsung melakukan penyisiran di seluruh area rumah. Proses penggeledahan berlangsung sekitar 3 jam. Menurut Supriyadi, lamanya waktu tersebut bukan karena kendala teknis, tapi karena luasnya bangunan yang diperiksa satu persatu oleh penyidik. Luar biasa karena saking luasnya. Dari hasil penggeledahan, sejumlah barang turut diamankan, tapi hingga kini rincian barang yang disita belum diungkap ke publik. Sudah dari bulan April, Mei, Juni, Juli, sekarang sudah masuk Agustus ya. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Muhammad Irhamni, hanya memberi jawaban singkat saat dikonfirmasi terkait hasil penggeledahan. Belum katanya. Jadi belum diverifikasi, belum bisa diberitahukan kepada media. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan lama sekali ya Mas Hirsu untuk hal seperti itu saja begitu. Iya, saya kira ini di daerah heboh banget memang ya, kalau di Sulawesi Tenggara, tapi di Jakarta memang tidak, dan kita bisa menduga lah ya, walaupun dia juga ketua DPD pun pasti Pak Prabowo juga nggak akan hafal ya kalau nggak dia yang ngomong begitu ya. Karena tapi Betul. biasanya kan Gerindra dalam hal begini juga terkenal sangat ketat sekali Mbak Agi, kalau ada kasus-kasus Hmm. dia langsung dinonaktifkan kan biasanya gitu. Iya, betul. Biasanya tuh seperti itu, Mas Hersu. Hmm. Kan sudah beberapa kasus ya, Iya, banyak. apa yang Kepala-kepala menjerat daerah bahkan Gerindra. ya, ya, ya. Betul. Hmm. Kepala daerah yang di OTT maupun Hmm. eh, terlibat kasus apa dan sebagainya, begitu memang biasanya itu sangat-sangat ketat Hmm. gitu. Hmm. Ini juga coba untuk lebih jelasnya, apa sih kasus yang menimpa Anton Timbang ini? Jadi coba saya bacakan, Mas Hersu, penetapan tersangkanya itu terjadi pada tanggal 4 Desember 2025. Sudah lama ya. Berdasarkan penelusuran di situs resmi penanganan perkara kejaksaan, itu Anton Timbang telah memasuki tahap satu atau penerimaan berkas perkara. Jadi sebenarnya ada kemajuan ya. Tersangka terdakwa Anton Timbang disangka melanggar pasal 89 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Nah, kemudian di sini disebutkan ini mungkin perlu ya kita sebutkan bagaimana komentar begitu ya dari praktisi hukum di Sulawesi Tenggara. Andri Darmawan namanya Mas Hersu, dia dari LBH ya. Dia mengatakan bahwa Anton Timbang ini lebih hebat ketimbang ex Jampitsus Kejaksaan, yaitu Febri Adriansah. Karena menurut dia Febri ikut ditahan meski dibutuhkan waktu beberapa hari setelah ditetapkan sebagai tersangka ya, setelah menjadi tersangka waktu itu rame, tapi akhirnya pada tanggal 24 Juli ditahan. Hmm. Jadi tidak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka. Hmm. Tapi orang ini, Anton Timbang, sejak ditetapkan tersangka bulan Maret, tapi tidak ditahan, bahkan masuk istana dan berfoto dengan presiden. Sepertinya slogan presiden yang memberantas tambang ilegal cuma omon-omon. Iya, karena dia ini kasusnya tambang ilegal, di mana itu kan biasanya masuk ke dalam wilayah hutan gitu. Dan itu secara ilegal. Direktur Utama PT Masempo Dale, Anton Timbang ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan aktivitas penambangan ilegal di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara pada bulan Oktober hingga Desember 2025. Jadi aktivitas tambang nikel, ini tambang nikel ya, beroperasi di wilayah hutan lindung tanpa izin usaha pertambangan atau IUP. Oh. Dan tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH. Ini yang lagi diberantas oleh Pak
Pak Prabowo ini yang sedang Lewat gencar-gencarnya Satgas PKH dilakukan itu. lewat Satgas PKH, Pak Safri Samsudin dan kawan-kawan. Iya. Jadi lahan tambangnya seluas 141,91 hektar Waduh. juga disegel Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Jadi sudah disegel oleh PKH. Bentukan Presiden Prabowo Oktober 2025 lalu. Tapi PT Masempo Dale kekeh tetap beroperasi. Wih, Waduh. saksi Dan banget. kemarin foto bersama Pak Prabowo. Ini mesti dicek di mana nih kecolongannya kok bisa seperti itu. Yang gini-gini nggak boleh Betul. terjadi Nggak loh kan. boleh terjadi. Ini saya baca dari Kendari hari ini ya. Jadi apa media di sana begitu yang lebih paham dan juga pastinya wartawannya juga ada di lokasi sana. Mengendus aktivitas tambang ilegal itu, Tipiter Bareskrim langsung melakukan penindakan dan penangkapan pada Desember 2025. Jadi sudah ada tersangka yang ditangkap sebetulnya Mas Hersu. Hanya yang satu ini sakti ya. Petugas mendapati perusahaan tersebut tetap beraktivitas. Tindakan itu kemudian ditindaklanjuti di Tipiter Bareskrim Polri dengan melakukan pengungkapan dan penangkapan, kata Brigjen Muhammad Irhamni. Dan kemudian petugas Tipiter Bareskrim pun menyita 2 tongkang bermuatan sekitar 15.000 metrik ton ore nikel dengan nilai jual ditaksir senilai 5,3 miliar di perairan Morombo Pantai. Barang buktinya 2 tongkang. Kalau hitungan 1 ton itu $21, kali 7,5 kali 15.000 ton karena 2 tongkang. Ya sekitar 15.000 ton kali Rp21 begitu. Kurang lebih. Atas dasar ini, penyidik Tipiter Bareskrim menetapkan 2 tersangka, yaitu Anton Timbang selaku Direktur Utama PT Masempo Dale dan anak buahnya M. Sanggoleo VW selaku pejabat sementara kepala teknik tambang di perusahaan tersebut. Jadi sudah sangat jelas ini Mas Yesus struktur perkaranya begitu, lokasinya, apa saja barang buktinya, apa yang disita, pelakunya siapa, sudah disegel, sudah ditetapkan tidak bisa bahwa itu berkasus tapi tetap beroperasi dan sebagainya ini sangat kronologisnya sangat Ya, terang sebetulnya. yes. Waduh, kalau kayak gini berarti kan mesti yang siapa nih yang bertanggung jawab? Nah, itu jangan-jangan Pak Anindya Bakri tahu kasus ini bahwa anak buahnya sudah menjadi tersangka, tapi karena nggak enak karena dia ketua DPD Gerindra di daerah tersebut sejak tahun 2012 loh, berarti sudah belasan tahun ya dia menjadi kader Gerindra dan menjadi penanggung jawab di daerah tersebut begitu. Barangkali karena itu atau apa begitu atau leknya itu ada di Bareskrim atau bagaimana. Nah, ini yang sekarang Ya, justru ini seperti ini ya, seperti blessing apa ya, blessing in seperti disguise. blessing lah begitu ya kejadian ini sehingga akhirnya itu muncul lagi Jadi begitu. Yang kalau ini, tadinya aneh keluar lagi. jadi ini munculnya justru dari media sosialnya Anton Timbang sendiri gitu ya. Ya, kurang lebih karena foto itu kemudian keluar berasal dari Anton Timbangnya sendiri Oke, begitu. mungkin dia mau nunjukin gitu ya ke para pejabat-pejabat daerah maupun polisi, jangan main-main sama gue ya, mainan gue dari istana loh kan kira-kira gitu. Kurang lebih begitu, nih deket nih sama Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo sendiri pada tanggal 9 April, Mas Hersu, ini ada catatannya bagaimana Pak Prabowo itu berpidato ketika itu ya, bahwa ya nggak ada apa, bahwa itu latar belakang keluarga, itu latar belakang organisasi, itu tidak ada pengaruhnya gitu. Bahwa semuanya kalau berperkara soal tambang ilegal ini apa dan sebagainya, ya itu pasti akan ditindak tegas. Itu janji dari Pak Prabowo. Hmm. Dia mengatakan seperti itu. Yes, jadi Nah, ini. Iya, jadi ini saya bacakan. Prabowo memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera mengevaluasi dan menindak tegas praktik tambang ilegal. Prabowo menegaskan tak ada kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan bangsa. Begitu. Ini tanggal 9 April sebelum diperiksanya Anton Timbang tanggal 21 April yang mangkir dan kemudian tanggal 23 tadi dia sudah digeledah rumahnya. Itu arahan itu disampaikan Prabowo kepada jajaran Kabinet Merah Putih di istana dan kemudian dia saat itu menerima laporan terkait ratusan izin IUP, izin usaha pertambangan bermasalah di hutan lindung yang perlu ditertibkan. ya, Nah, ini juga di hutan lindung si Anton Timbang ini begitu. yes, Ini seperti menampar muka Prabowo ya. Ini iya. harus harus jelas nih gimana duduk perkaranya sehingga dia bisa muncul di istana. Yes.
Oke Mbak Agi, ya, ya. Ini hati-hati loh. Itu baru tersangka. Kalau kan padahal itu security-nya kan kalau ada orang-orang yang berbahaya kan lebih parah lagi ya Mbak Agi ya. Jadi sekali lagi nggak boleh istilahnya Betul. kecolongan semacam ini karena ini berkaitan dengan bukan hanya soal kehormatan seorang presiden, tapi soal security terhadap seorang presiden yang harus Iya. dijaga dengan sangat Mhm, serius. mhm. Oke, Ya, kita ngobrolin soal itu aja ya kali ini ya Mbak Agi. Setelah kita itu timbang-timbang, saja. kayaknya kita Mhm. ngomongin soal Anton Timbang saja, gitu ya. Oke, Oke. sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Sebenarnya Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.